jam 2 lewat. Jadinya kita langsung saja buka acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan seluruh Kasubag program dan ada sebagian Kasubag umum di pemerintah Kota Balikpapan, di perangkat daerah pemerintah Kota Balikpapan. Pada hari ini, siang ini kita berkumpul mengenai menindaklanjutin surat dari Sekretariat Daerah mengenai penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 dan Lakip perangkat daerah tahun 2022. Dan juga pengisian data dalam rangka pelaporan kinerja instansi pemerintah Kota Balikpapan tahun 2022. Di dalam surat tersebut, kita berdasarkan Permenpan nomor 53 tahun 2024, 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah. Di surat tersebut sudah tercantum berapa poin format-format melalui Bitly yang dapat dikumpulkan dan dapat diisi oleh teman-teman Kasubag program di perangkat daerah, dan bisa nanti kami akan tarik datanya. Dan juga untuk pengisian data dalam rangka pelaporan kinerja instansi pemerintah Kota Balikpapan tahun 2022, di situ juga ada Bitly-nya untuk pengisian data-data yang dibutuhkan. Sekarang kita langsung saja mengenai tata cara atau teknis penyusunannya yang akan disampaikan oleh Mbak Dina. Nanti kita adakan sharing tanya jawab bagi teman-teman yang akan menanyakan seperti apa, bagaimana. Nanti kita langsung aja dari materi yang akan disampaikan Mbak Dina. Untuk waktu dan tempat, Mbak Dina silakan untuk menyampaikan kepada teman-teman perangkat daerah. Terima kasih Ibu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Jadi memang kegiatan siang hari ini itu juga merupakan usulan dari Bapak dan Ibu ya, ada di grup Sakip terkait Mbak, ayo dong bikin sesi aja terkait penyusunan PK 2023 dan Lakip 2022. Jadi sebagaimana sesuai yang ada di surat, izin saya screen ya Bapak dan Ibu. Ini saya nggak buat PPT-nya karena sudah cukup jelas sebenarnya ada di situ ya. Jadi memang kita seperti biasa awal tahun diminta untuk melakukan penyusunan PK tahun 2023 dan Lakip tahun 2022, di mana untuk formatnya sudah saya share ya di link tersebut, dan sekiranya juga sudah banyak Bapak dan Ibu yang sudah membuat PK, baik PK Kepala Perangkat Daerah maupun PK yang lainnya. Jadi memang untuk di tahun ini kami dari bagian organisasi mengarahkan untuk penyusunan PK ini hanya PK Eselon 2 atau Kepala OPD dan juga PK Administrator atau Eselon 3, di mana tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kami minta PK sampai dengan Eselon 4. Namun di sini kami hanya minta pakai menggunakan Eselon 3 saja karena kita sudah menggunakan mekanisme tim kerja ya Bapak dan Ibu, di mana dari situ Kabitlah yang berperan untuk melakukan pembagian tugas kepada tim-tim kerjanya. Jadi di sini untuk PK-nya sendiri, nah ini format PK-nya ya, Kepala Perangkat Daerah. Untuk format ini sendiri Bapak dan Ibu bisa print sendiri jika ada kertas konkord terkait perjanjian kinerja ini. Sedangkan kalau misalnya lampiran bisa ngeprint dengan kertas biasa saja. Ini sudah banyak juga yang minta tanda tangan ke kami ya untuk PK Kepala OPD. Untuk tanggalnya sebenarnya tanggal di PK itu adalah ketika anggaran di OPD sudah ditetapkan, anggaran APBD sudah ditetapkan, ya, tanggalnya bisa mengikuti tanggal itu. Jadi kemarin saya mengarahkan bisa mulai di tanggal 2 Januari, tapi kalau misalnya sudah ada yang tanggal 4 Januari atau tanggal yang lainnya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting APBD-nya sudah disahkan. Kemudian untuk PK Administrator atau PK Eselon 3, di sini saya sudah juga menyediakan formatnya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Nah, untuk isiannya, ini kemarin banyak yang ditanyakan oleh teman-teman Kasubag program. Mbak, kalau PK cuma sampai Eselon 3, bagaimana cara pengisiannya? Jadi Bapak dan Ibu, PK ini sendiri
sebenarnya selain indikator kinerja yang ada di Renstra, Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan indikator lain kalau misalnya ada indikator yang perlu diukur. Jadi selain yang di Renstra bisa ditambahkan. Nah, isiannya untuk yang pertama sasaran, karena kami menyarankan PK disusun hanya sampai dengan eselon 3, berarti di sini yang di Renstra, indikator yang ada di Renstra, silakan Bapak masukkan program terlebih dahulu. Di sini sasarannya indikator kinerja program yang ada di Renstra dimasukkan, ditambahkan di sini ya Bapak dan Ibu, kemudian dilanjutkan, jadi bertingkat begitu ya, dilanjutkan kegiatannya. Setelah kegiatannya dilanjutkan di sini sub kegiatannya, jadi bertingkat. Nah, untuk pembedanya bisa dengan di nomornya, atau kemarin saya juga ada mengarahkan yang programnya ditebalin, kegiatannya dimiringin, kemudian sasarannya biasa, huruf biasa untuk pembedanya. Kemudian untuk kegiatan anggarannya yang dimasukkan adalah anggaran kegiatannya terlebih dahulu, kemudian bertingkat di bawahnya adalah sub kegiatan. Jadi anggaran kegiatan ini merupakan suman dari anggaran sub kegiatan. Nah, kemarin juga ada yang tanya, Mbak, apakah bahasanya program kegiatan sub kegiatan itu yang dimasukkan dari sasaran? Nah, ini di sini saya ada kasih penjelasan singkat bahwa bukan itu yang dimaksud. Jadi memang indikatornya menggunakan indikator program dan indikator kegiatan subkegiatan yang ada di Renstra. Tapi untuk sasarannya adalah menggunakan menggunakan kata kinerja outcome seperti meningkatnya tercapainya. Ini untuk indikator program dan kegiatan. Jadi kalau misalnya indikatornya itu misalnya indikator programnya IKM internal perangkat daerah, berarti berarti sasarannya itu adalah meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah. Jadi bukan bahasa program penunjang urusan yang dimasukkan. Kemudian bahasa sasaran subkegiatan menggunakan kata kinerja output, misalnya terselaksananya, tersusunnya, tersedianya, terselenggaranya, begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya indikatornya itu adalah jumlah dokumen perencanaan, berarti bahasa sasaran subkegiatannya itu bukan bahasa yang ada di Renstra, tapi menggunakan bahasa tersusunnya dokumen perencanaan, seperti itu. Ini ya, ini tadi yang saya bilang, yang harus dipahami bahwa PK ini sebenarnya bukan hanya indikator yang tertuang di dalam Renstra, tapi juga bisa ditambahkan indikator lain yang memang itu dilakukan pengukuran. Seperti itu. Walaupun tidak ada anggarannya tidak apa-apa. Ya. Oke, ini yang untuk PK. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait PK? Atau kita lanjut? Izin Mbak Din. Ya, silakan Ibu. Mbak Nina Diskominfo. Berarti Ya. kalau PK-nya sampai eselon 3 tadi kan sampai sub kegiatannya yang di tabel. Jadi Ya, kan program, betul. kegiatan, sub kegiatan, pakai bahasa sasaran dan indikator. Ya kan ya. Lalu yang itu baik ada ataupun tidak anggarannya yang di dalam tabel tetap dimasukkan ya Mbak? Iya. Memang kalau memang itu diukur dimasukkan. Yang bisa diukur. Nah, lalu yang di bawahnya ada yang untuk jumlah anggarannya, berarti apakah tetap semua sub kegiatannya atau hanya sub kegiatan yang ada anggarannya aja? Kegiatan yang ada anggarannya aja. Kalau memang tidak ada anggarannya tidak usah dimasukkan. Oh, yang di bawah nggak usah ya? Yang ada anggarannya itu untuk aja. Untuk yang di bidang. Berarti untuk yang di sekretariat, karena Diskominfo itu kan kami belum penyetaraan yang eselon 4-nya tetap ada. Tapi tetap PK-nya hanya sampai sekretaris aja ya? Iya. Oke. Karena Mbak. Iya, karena sebenarnya arahan dari pusat itu yang ada diatur di Permen 453 tahun 2014 itu sebenarnya hanya PK eselon 2 atau kepala perangkat daerah. Nah, sedangkan untuk PK yang lainnya itu sebenarnya diatur oleh kebijakan internal. Nah, sedangkan untuk pemerintah Kota Balikpapan sendiri, kita sendiri belum ada peraturan wali kota yang terkait penyusunan PK sampai dengan mana. Itu kita sendiri di Perwal di Kota Balikpapan belum ada. Bersedia menjadi pejabat pengadaan KAM. Nah, gitu. Jadi memang
kemarin seperti itu. Dan kita juga sebenarnya sudah konsultasi ke Menpan, ya sama jawabannya mereka. Kami hanya menyarankan untuk bikin PK sampai dengan PK kepala perangkat daerah saja, sedangkan PK yang lainnya silakan diatur oleh kebijakan internal. Nah, di kabupaten kota lain, beberapa kabupaten kota yang saya tanya itu belum menggunakan mekanisme kerja, mereka masih subkoordinator, sehingga mereka belum ada kebijakan juga terkait penyusunan PK ini gimana untuk yang ada mekanisme tim kerjanya. Jadi mereka karena masih menggunakan subkoordinator, mereka masih membuat PK sampai dengan pelaksananya, sampai dengan eselon 4-nya atau japung penyetaraannya. Mungkin begitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, Mbak. Terima kasih. Oh iya, Ibu Lisbeth, silakan. Kayak ini sampai di DPA. Lisbeth, mohon maaf suaranya putus-putus, bisa diulangi? Cek 1 2. Iya. So, ya, untuk targetnya Mbak, saya kan ambil targetnya yang di DPA, bukannya di Betul. Mitra. Ternyata dari bidangnya minta diturunin, itu bisa nggak Mbak? Berarti itu terkait sudah ditanyakan ke Bapeda kan Mbak? Belum. Nah, soalnya saya tidak bisa menjawab kalau terkait hal itu karena itu kan sudah ditetapkan ya, maksud saya kan sudah ada di dalam ya di DPA sudah diinput juga di SIPD begitu kan ya. Jadi saya kalau terkait target yang berubah itu saya kurang tahu misalnya bolehkah atau tidaknya gitu. Nanti dikonsultasikan saja di Bapeda ya, Bu. Halo? Mbak Lisbeth, putus-putus. Mbak Lisbeth nggak dengar. Bu Lisbeth? Atau ketik di kolom chat juga boleh, Bu. Saya nggak bisa. Putus-putus suaranya Ibu. Bu Lisbeth, masih ada nggak? Kalau atau kita lanjut yang lain dulu, Bu Lisbeth. Mohon maaf, saya nggak bisa mendengar suaranya. Kita ke Bu Gesta dulu ya. Ibu Gesta, silakan. Iya, ini saya Bapak. Mohon maaf, kirain ibu-ibu. Maaf Mbak, saya mewakili Disdikbud. Iya, silakan Pak. Nah, sebenarnya ini yang bahasa sasaran tadi. Di sini kan disebutkan program nggak ada masalah, kegiatan nggak ada masalah. Cuman saya fokus ke subkegiatan menggunakan kata kinerja output seperti terlaksananya tersebut. Kebetulan untuk subkegiatan itu kan indikator target satuan itu sudah ditentukan di Kepmen. Oke, kosong ya Kepmendagri itu ya Pak ya. Ini sinyal kita kan. Ini punya kita deh ini. Hampir semuanya putus-putus. Internetnya mati. Bapak? Halo, Mbak? Ya halo, silakan Pak. Tadi terputus Pak, nggak ada suaranya Bapak hening. Ya, putus-putus langsung aja Mbak ya. Ya. Oke, jadi intinya untuk indikator untuk subkegiatan itu untuk outcome-nya itu di Kepmendagri 050 sudah ditentukan sebetulnya. Apakah harus ikut itu atau bisa bikin sendiri? Karena di Kepmendagri sudah ada namanya kolomnya kinerja, terciptanya, terlaksananya, ataukah di luar itu? Itu aja Mbak. Oh, di Kepmendagri 050 itu sudah ada sasarannya Kak Pak? Atau Sudah, cuma indikatornya sudah. saja? Dua-dua semuanya Indikatornya kali Mas. Indikatornya Pak.
Mbak ada, coba Mbak buka Kepmendagri 0505889, itu ada kolom kinerja Oke, nanti kita cari ya per Pak ya. subkegiatan, tapi cuma ada di subkegiatannya. Oh iya, nanti Itu kita ada terlaksananya. nanti kita cek Pak ya. Kalau memang Ya. sudah ada, kan itu bahasanya berarti sudah bahasa output kan Pak, terlaksananya, tersedianya, ya kan? Sebagian besar sudah, cuman ada beberapa yang belum. Nah, itu saya juga bingung. Oh, oke. Ya. Sementara nanti saya cari informasi dulu terkait Ya. itu. Ya, Soalnya ya. sepengetahuan saya itu waktu itu hanya nama subkegiatannya dengan indikatornya. Tapi saya nanti update lagi ya Pak ya. Misalnya saya Ya, tanyakan dulu. ya ada kolom yang namanya kinerja di situ. Oh Saya iya, sudah, siap. tapi kalau cuma ada subkegiatan aja sih. Iya, karena memang yang terbaru kan mengaturnya hanya indikator subkegiatan ya. Ya, betul. Ya, itu cuma itu aja, Mbak. Terima Oke kasih. Pak, nanti jadi catatan, nanti kami informasikan selanjutnya ya. Jadi Bu, Ya, saya makasih. punya itu, ya kesalahan saya Selandia juga. Waktu nerima kenapa enggak ngeliat ini kosong? Halo? Pak CPI? Mas CPI lagi ngobrol sama Bu Mut nih, Mbak. Iya. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan terkait PK atau kita lanjut dulu ke sistematika penyusunan. Oh ya Ibu Sri, silakan Ibu Sri. Ya Mbak Din, makasih. Iya Ibu. Terkait dengan tadi yang sudah dipaparkan Mbak Din, itu kan sasaran strategis plus indikator dan targetnya ya. Iya. Bagaimana yang sudah kita buatkan untuk perjanjian kinerja antara Kadis sama Wali Kota. Nah tadi yang turunan bawahnya program sampai subkegiatan itu perlu dikasih indikator juga kan Mbak Din atau hanya cukup anggarannya saja? Ada indikatornya Bu, jadi sama tabel yang pertama itu tabel sasaran, kemudian indikator dan target. Nah yang tabel kedua, yang di bawahnya itu anggarannya. Oh enggak, maksudnya gini, kan ini sudah ada sasaran strategis, indikator sama target di atas yang kolom atas. Kemudian bawahnya kan program, kegiatan, subkegiatan, anggaran dan keterangan. Oh yang ada anggarannya Kak Bu? Nah, yang ini yang Kak Bu? ya itu aja. Oh, ini cuma nama ini, kalau ini justru nama kegiatan dan nama subkegiatannya yang ada di Renstra. Oke, ya itu berarti tidak perlu indikator kan di situ kan? Ya, yang indikator yang perlu indikator hanya sasaran saja. Iya. Iya, ya sudah. Kirain tadi subkegiatannya yang berbahasa operasional tadi ternyata sasaran ya. Iya, bahasa. Ya. Jadi gini Bu, kan tadi bahasa sasaran di sini, yang di sini. Yang meningkatnya misalnya dan sebagainya ya. Iya. Nah, ini Mbak, kemudian kalau untuk ke eselon 3-nya, eselon 3 itu kan turunan dari perjanjian Kadis. Kalau dia hanya mencantumkan satu saja sesuai dengan Renstra, satu sasaran ini Mbak, kemudian sisanya program kegiatan bagaimana? Apa harus ditambah, diambilkan dari tupoksi yang dia jalankan untuk masuk di kolom sasaran ini atau gimana? Jadi tadi seperti yang Dina sampaikan Bu, selain mengakomodir indikator kinerja yang ada di dalam Renstra, boleh ditambahkan indikator lain yang memang itu diukur. Misalnya ternyata yang ada di Renstra itu tidak mengakomodir yang ada di uraian tugas nih, padahal yang di uraian tugas itu perlu diukur. Nah itu silakan ditambahkan. Oh, jadi diambilkan dari daftar tupoksinya boleh ya? Ya boleh. Oke. Ya sudah Mbak Din, makasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Kita lanjut ke Mbak Asih. BKPSDM, silakan, ini Mbak Asih atau bukan ya? Izin Mbak Dina. Ya, Mbak, silakan. Nah, tadi nyambung Mbak Sri tadi ya, berarti kalau yang program nanti kita diuraikan di situ sasaran programnya apa, kemudian ketika di kegiatan nanti sasaran di kegiatan itu apa, gitu ya Mbak ya. Kalau yang subkegiatan nanti ngikutin yang kegiatan aja gitu sasarannya, atau bikin lagi sasaran yang untuk subkegiatan. Iya. Kemarin kan memang di Renstra itu kan kita hanya mengakomodir sampai dengan kegiatan ya Bu ya. Nah, berarti nanti yang subkegiatan ini sesuaikan dengan yang ada di tadi Permendagri. Itu kan kita tuangkan di SIPD itu subkegiatannya. Sasarannya? Iya, nah sasarannya tadi menjawab indikatornya itu.
Oke, berarti masing-masing Mbak ya, sasaran Ya, program, kegiatan, dan subkegiatan ya Mbak ya ya. betul. Siap. Terus Mbak, ini kan PK ini sampai ke eselon 3 ya kan? Ya. Berarti indikator yang kertas kerja indikator kinerja individunya juga sampai eselon 3 aja gitu ya Mbak ya? Iya. Atau bagaimana menarahannya? Ya. Betul, kami mengarahkan sampai dengan sampai dengan eselon 3 saja. Tapi kalau misalnya tadi itu ada OPD yang Mbak, tapi saya diminta nih buat sama kepala OPD sampai dengan semuanya misalnya gitu kan. Ya silahkan, nggak apa-apa, tapi kami mengarahkannya yang dikumpulkan ke kami sampai dengan eselon 3 saja. Nah, mohon izin Mbak, kalau misal nih arahan pimpinan kami bikin semua sampai ke pelaksana juga. Nah, ketika yang program kegiatan subkegiatan sudah diambil eselon 3, nanti yang eselon 4-nya ngambilnya turunannya gimana? Nah, jadi kan karena kita ini ada mekanisme tim kerja kan Bu. Jadi nanti nggak apa-apa kalau misalnya nih kayak misalnya saya mau bikin PK nih. Nah, berarti nanti kan sudah diambil kan sama Ibu Kabak kegiatannya sama subkegiatannya, nanti mengulang lagi di saya nggak masalah. Oh, gitu. Terus kadang gini Bu, kenapa kita kemarin tidak mengakomodir sampai dengan jam penyetaraan? Karena mekanisme tim kerja kan begini ya, bisa jadi nyebrang-nyebrang. Tadinya yang saya kalau dulu dalam struktural saya hanya lakib dan RB, bisa jadi ketika mekanisme kerja saya juga mengerjakan terkait yanlik, terkait kelembagaan. Jadi tinggal diatur oleh eselon 3-nya untuk mencapai indikator itu di tempat siapa. Jadi bisa silang-silang kan dia Bu. Pembagian tugas gitu ya Mbak ya? Iya betul. Oke, siap. Oke, kita aja Mbak. Terima kasih Mbak Dina. Oke, lanjut atau masih ada yang mau ditanyain? Atau kemarin nih saya ada baca-baca di grup, ada juga yang mau terkait SKP juga bisa sekalian ditanyain. Mumpung ada Ibu Yeti. Silakan Ibu Tiwi. Mbak, izin nanya Mbak. Kan yang Mbak suruh buat sampai dengan level eselon 3 aja. Berarti untuk yang diupload di ESR nanti sampai level eselon 3 juga? Iya. Sampai situ aja? Iya. Nanti sisanya SKP, Bu. Oh, sisanya dia menjadi SKP. Terus Mbak, yang kemarin punya aku itu, nah penentuan nomor urutnya akhirnya gimana? Jadi kalau program satu nanti di bawahnya ada kegiatan satu lagi, ada kegiatan satu lagi, terus nanti melanjut ke bawah. Nyambung gitu, aja Bu nomornya. Oh, nomornya nyambung aja dari program kegiatan subkegiatan nyambung ke bawah ya? Iya, nyambung aja. Oke. Kasih Mbak. Ya. Lanjut Kak, kita ke penyusunan lakib atau masih ada yang mau ditanya terkait PK? Atau ada hubungannya dengan SKP? Lanjut ya. Mbak Lisbeth tadi sudah bisa nyambung kah? Sudah cukup. Oh ya, sudah cukup ya. Oke, kita lanjut ke ini ya Bapak dan Ibu ya, penyusunan lakib. Nah, jadi sudah bisa dibuka belum ya? Mbak Dina. Iya, silakan. Izin sebentar sebelum ke lakib. Kan tadi habis sosialisasi SKP ya? Iya, di Bapeda, betul. Ya. Nah, itu kan untuk eselon 3 mengambil dari Renstra dan PK sama ya? Iya. Nah, kalau di PK-nya dimasukkan sampai kegiatan, sedangkan di SKP-nya nanti itu kan hanya ngambil yang di program. Itu gimana ya? Maksudnya gimana nih? Gini Kak, tadi kan Bu Yuyun sampaikan yang eselon 3 kan ngambil di Renstra program. Sasarannya program. Itu kan sama kayak PK yang lalu ya Kak ya, hanya sasaran program. Kalau sekarang di di PK eselon 3 sampai ke indikatornya kegiatan, subkegiatan, apakah itu nanti masuk ke SKP juga? Gini, sebenarnya SKP itu merupakan cascading dari PK eselon 2 untuk SKP. Nah,
enggak ini maksudnya kalau kayak tadi pemindahan-pemindahan seperti itu bisa dilakukan kalau dia berlaku seperti kayak BKPSDM. Memang dia PK-nya sampai di lini staf. Staf itu sampai buat PK. Nah, sekarang yang saya tanyakan kalau inspektorat sendiri bagaimana? Kalau kami ya ngikut arahan aja Kak dari Ortal. Kalau Ortal memang hanya sampai eselon 3, kami hanya bikinnya ya sampai eselon 3. Oke, sampai eselon 3. Nah, sekarang kalau memang seperti itu, berarti ini yang dipertanyakan di SKP, maksudnya SKP-nya untuk di staf, seperti itu. Eselon 3-nya. Di eselon 3-nya, berarti gini, PK-nya eselon 2 itu apa? PK-nya eselon Kan 2. sasaran. Sasaran, ya. Nah, nanti dari sasaran itu kan ada indikator sasaran kan? Ya. Nah, indikator sasaran. Nah, untuk indikator sasaran itu, yang mana indikator sasarannya eselon 2 yang diampu oleh eselon 3. Dengan adanya Permenpan 7 2022, enggak juga satu indikator dibagi dengan satu kabit, tidak. Ada beberapa indikator yang diampu oleh beberapa kabit, seperti tadi kan yang disampaikan dengan Ibu Aban. Seperti contohnya tadi BKPSDM, ini kita yang lihat yang tadi saja ya, yang BKPSDM, indeks profesionalitas ASN. Di indeks profesionalitas ASN itu kan ada beberapa indikatornya. Nah, di beberapa indikator itu ada diampu oleh 3, bahkan ada 2 bidang yang sama. Nah, itu disebutkan aja di situ. Jadi, indikator sasarannya eselon 2 menjadi kinerja utamanya eselon 3. Iya, Kak. Lalu dari kinerja utamanya eselon 3 untuk memampu itu apa saja yang dilakukan, yaitu PK-nya eselon 3 yang tadi saya bilang di BKPSDM itu berarti eselon 3 kan membuat PK kan di inspektorat, maaf bukan inspektorat. Nah, itu indikator PK-nya eselon 3 itu apa? Untuk memampu indikator apa ya tadi, sasaran, indikator strategi ya Pak, indikator sasarannya, indikator sasarannya eselon 2. Ya, pokoknya kan yang di SKP itu kan kayak yang eselon 3 ngambil dari program, tadi yang dijelaskan Bu Yuyun kan, Kak? Iya. Nah, untuk SKP bawahnya tadi ditanya ke Bu Yuyun, ngambil dari kegiatan. Kegiatan. Nah, kalau di PK itu dimasukkan sampai ke kegiatan, eselon 4-nya nanti mana? Terus eselon, gini Kak. Eselon 4 kan hanya penjabaran dari PK eselon 3. Sekarang kan nggak ada eselon 4 nih. Iya. Tapi kalau masih ada eselon 4 itu merupakan penjabaran dari PK eselon 3. PK eselon 3-nya seperti apa? Kan di situ ada indikator sasarannya eselon 3. Iya. Nah, indikator eselon 3 itulah yang dipakai untuk menjadi PK di eselon 4. Ini Kak, kalau di PK itu memang wajib sampai turun ke subkegiatan ya kayak sasarannya sama indikatornya. Nggak boleh hanya program aja gitu, nggak boleh. Untuk di PK ini kan beda ya mekanismenya, karena ini kan berdasarkan Permenpan yang tadi seperti Mbak Dina bilang, berdasarkan Permenpan 53 tahun 2014 hanya sampai di eselon 2 saja. Eselon 2 saja. Jadinya berbeda dengan yang tadi di SKP tadi tuh, Nevi kan ya, inspektorat? Iya, Kak. Iya, Kak. Berbeda. Kalau umpamanya SKP itu betul-betul dibagi habis sampai di level pelaksana. Halo? Ya, Kak. Berarti masih bingung atau bagaimana? Atau kalau di eselon lebih jelasnya monggo silakan ke sini. Kalau umpamanya ini secara virtual belum ini, karena ya itu tadi untuk penyusunan SKP maupun PK ini, kalau PK mungkin lebih jelas ya sudah ya, karena biasa di tiap tahunnya. Cuma ini yang SKP nih, SKP ini agak berbeda karena aturan baru juga. Nanti silahkan aja kita langsung aja berpraktek di sini. Seperti itu.
Halo? Halo Mbak Epi, bagaimana? Oh, dikarenakan terputus mati lampu, berarti kita anggap nanti Mbak Evi ke sini saja ya, ke organisasi saja ya. Oke. Oke, kita lanjut ke sistematika penyusunan lakit ya, Bapak dan Ibu. Mohon izin share screen. Oke. Jadi kemarin sebagaimana yang sudah ada di Oh iya, lupa. Sebagaimana yang saya sudah share di surat. Jadi di situ selain menyediakan format untuk PK, saya juga menyediakan format untuk sistematika penyusunan laporan kinerja. Jika Ibu perhatikan subbab maupun subbabnya itu ada perbedaan sedikit dengan yang biasanya ya Bapak dan Ibu. Bedanya dikit aja sih, nggak banyak gitu. Jadi misalnya nih untuk di bab 1 ini sebenarnya tidak ada perubahan, hanya perubahan penyusunan saja. Jadi silahkan Bapak dan Ibu di bab 1 ini, kita langsung aja di bab 1. Yang pertama dijelaskan latar belakangnya kenapa laporan kinerja tersebut disusun, kemudian landasan hukumnya, maksud dan tujuan penyusunan tersebut. Di sini ada gambaran singkat terkait perangkat daerah. Silakan ditambahkan mulai dari tugas fungsi, kemudian sumber daya aparatur, sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian di sini ada aspek strategis dan permasalahan utama. Nah, ini bisa disajikan apa sih aspek strategisnya perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi dan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi ini dan sistematika penulisan. Jadi kurang lebihnya sebenarnya untuk bab 1 ini tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan penyusunan saja. Untuk di bab 2 sendiri, nah ini ada perbedaan sedikit aja. Jadi di sini untuk di bab 2 itu ada 3 subbab. Yang pertama itu rencana strategis. Jadi ini silakan dituangkan misi, visinya wali kota, kemudian dituangkan sasaran strategisnya perangkat daerah guna mendukung pencapaian misi dan misi Kota Balikpapan. Nih, silakan, ini kurang lebihnya sebenarnya sama yang ada di renstranya Bapak dan Ibu ya. Kemudian subbab yang kedua adalah rencana kinerja tahun 2022. Jadi ini silahkan disajikan program kegiatan, subkegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah. Jadi sasaran strategis apa, indikatornya, targetnya berapa, mana program dan kegiatan, serta subkegiatan yang mendukung pencapaian strategis tersebut. Kemudian di sini di subbab ketiga ada perjanjian kinerja. Jadi di sini silahkan dimasukkan perjanjian kinerja tahun 2022. Nah, untuk perjanjian kinerja ini sebenarnya bisa Ibu jelaskan, misalnya perjanjian kinerja yang pertamanya dulu nih yang murni, anggaran murni, terus kemudian Ibu tampilkan lagi perjanjian kinerja perubahannya, dikasih penjelasan kenapa berubah anggarannya, kenapa berubah PK-nya, itu bisa. Jadi bisa 2 Ibu tampilkan, tapi jika tidak, bisa langsung Ibu tampilkan perjanjian kinerja perubahannya saja, karena itu yang dijadikan dasar untuk pengukuran kinerja. Nah, di sini saya beri contoh narasi, ini bisa Ibu sesuaikan suka-sukanya Ibu bahasa dan kalimatnya, hanya di sini saya memberikan sedikit contoh narasinya. Jadi di sini dijelaskan berapa anggaran murninya, kemudian melalui mekanisme perubahan berubah jadi berapa. Nah, setelah itu Ibu tampilkan juga anggaran belanja per program dan subkegiatan. Di sini berapa anggarannya yang mendukung untuk pencapaian indikator ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini berapa anggarannya. Nah, kemudian setelah disajikan matriks tabel ini, tabel anggaran belanja per kegiatan dan kegiatan, silakan Ibu tampilkan juga alokasi anggaran strategisnya. Jadi di sini berapa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut. Gitu ya. Terus untuk bab 2 ini saja yang cukup
ya kalau Bapak dan Ibu sudah menambahkan poin 3 subbab ini sudah oke. Tapi jika misalnya dirasa ada lagi nih Mbak yang perlu ditambahkan, silahkan. Yang penting 3 subbab ini sudah masuk di dalam bab 2. Kemudian lanjut ke bab 3. Salah cara ini waktu itu Nah, untuk bab ketiga, akuntabilitas kinerja, ini memang ada perubahan sedikit ya Bapak dan Ibu. Biasanya kita kalau misalnya di bab 3 ini pertamanya kita akan memberikan informasi terkait nilai hasil evaluasi lakip kita. Nah, tapi untuk di sistematika yang sekarang saya tidak memasukkan tersebut menjadi hal yang wajib di dalam bab 3, tapi jikalau memang dirasa Bapak dan Ibu itu perlu dimasukkan, silahkan dimasukkan. Jadi untuk bab 3 ini sendiri ada berapa? Ya, ini saya lupa. Ada 2 subbab ya Bapak dan Ibu. Jadi itu adalah ada subbab capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Nah, untuk yang 3.1 atau capaian kinerja organisasi. Nah, ini bisa di sini ada cukup perbedaannya. Jadi kalau dulu biasanya kan kita kalau bikin itu tercapai tidak tercapai ada warnanya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, karena sudah ada Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang itu, tentang yang panjang itu, di situ sudah ada tabel skala nilai peringkat kinerja. Jadi di sini kita menggunakan interval nilainya dan kriteria nilainya sebagai berikut. Jadi bukan bahasanya tidak tercapai, tidak tercapai ya. Nah, ini kita bahasanya begini Bapak Ibu. Jadi apapun nilai realisasi kinerja Bapak dan Ibu itu bukan menyebutnya tidak tercapai, tapi di sini kriteria penilaiannya adalah sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, gitu ya. Jadi ibaratnya masih mengapresiasi, walaupun tidak tercapai masih ada bahasa sedang, rendah seperti itu. Nah, ini untuk capaian kinerja bisa Bapak Ibu jelaskan bahwa Bapak dan Ibu menggunakan capaian kinerja menggunakan skala ini. Nah, jika sudah, kemudian masuk ke analisis capaian kinerjanya. Jadi untuk analisis capaian kinerja ini sama ya seperti tahun lalu, ada 7 kalau tidak salah yang diukur. Nah, sebenarnya untuk penulisan terkait analisis capaian kinerja ini ada 2 metode. Metode yang pertama itu adalah Bapak dan Ibu bisa menjelaskan per sasaran strategis. Misalnya begini, misalnya sasaran strategis pertama adalah misalnya ya nilai RB. Nah, Bapak dan Ibu bisa menjelaskan dulu ketujuh-tujuhnya di dalam nilai RB itu. Misalnya nilai RB targetnya realisasinya kinerjanya ini, nanti kemudian jelaskan lagi yang kedua realisasi capaian kinerja tahunnya ini. Kemudian realisasi mengacu pada target jangka menengah renstra segini sampai dengan ke-7. Nah, itu jadi bisa Ibu analisis satu persatu indikator. Tapi bisa juga Bapak dan Ibu gabung, misalnya ada 3 indikator langsung dijelaskan seperti ini satu persatu juga bisa. Tapi per analisa semua sasaran strategis. Kalau saya pribadi, saya memilihnya lebih yang ini karena menurut saya lebih mudah dibaca dan tidak terjadi pengulangan begitu ya. Nanti silakan menurut Bapak dan Ibu mana yang lebih mudah. Nah, yang penting mengakomodir 7 itu. Nah, ini saya memberikan contoh kalau misalnya analisanya pilihannya menggunakan model yang kedua. Jadi Bapak dan Ibu untuk yang pertama target realisasi kinerja tahunan nih, ini dijelaskan dulu. Misalnya ada 3 sasaran, ini ada 3 sasaran, silahkan 3-3-nya dimasukkan di sini. Kemudian diberikan penjelasan. Ini saya memberikan contoh narasinya seperti ini, nanti bisa disesuaikan. Jadi 3-3-nya langsung. Terus kemudian yang kedua terkait realisasi dan capaian kinerja tahun 2021, ini 3-3-nya langsung dimasukkan. Kemudian diberikan narasi seperti ini. Nah, narasinya ini sudah ada contohnya ya Bapak dan Ibu, nanti disesuaikan, misalnya pakai perbandingan, penurunan, peningkatan, dan sebagainya bisa menjelaskan dari tabel ini. Kemudian untuk yang kedua itu adalah realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah renstra. Nah, ini juga sama, misalnya ada 3, masukkan dulu 3 ininya, kemudian diberikan narasinya, narasi targetnya ini ya.
Nah, ini sama apakah sudah tingkat kemajuannya seperti apa nanti dijelaskan di dalam sini. Kemudian yang keempat, yang ini biasanya kebanyakan tidak ada ya Bapak dan Ibu ya, tidak mengacu. Tapi kalaupun tidak ada, sebenarnya dijelaskan saja bahwa tetap ada ininya, tapi dijelaskan kenapa ini nggak ada sandingannya begitu. Ini ya bisa sebenarnya bisa standar nasional, bisa juga terkait dengan SPM. Kalau misalnya indikator itu ternyata diukur juga dengan di SPM, ya SPM ya, itu bisa jadikan pembanding selain standar nasional bisa yang di SPM juga. Nah yang agak sedikit perubahan itu di sini. Jadi kalau tahun lalu saya membacanya itu ada beberapa yang menulisnya untuk analisa terkait penyebab keberhasilan ini, menganalisanya itu bukan per sasaran strategis, tapi penggabungan. Nah, akan mudah ketika kita menjelaskan penyebab keberhasilan kegagalannya itu adalah per sasaran strategis. Jadi kalau misalnya 3, berarti analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis itu juga ada 3. Jadi selain penyebabnya juga ada solusinya. Jadi ini kalau yang saya contohkan metodenya sama, tulis dulu 3, kemudian narasikan satu persatu ininya, narasinya. Terus yang keenam, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Nah ini juga ada perbedaan ya daripada tahun-tahun yang lalu. Jadi untuk efisiensi penggunaan sumber daya ini sendiri diadaptasi menggunakan ketentuan pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada kementerian. Di sini diatur di Peraturan Menteri Keuangan. Silakan nanti kalau Bapak dan Ibu mau ngecek, tapi ini sudah kami ringkaskan, cukup rumus yang ini saja. Jadi ini ada keterangan rumusnya. Jadi kalau ngelihat pusingnya ini rumusnya ada PAKI ini apa gitu kan. Nah, ini sudah ada keterangannya kami tuliskan bahwa ini bacanya juga susah ini. PAKI 1 ini itu kolom 7, berarti yang ini. Kemudian KCKI itu ada kolom 6, berarti yang ini. Nanti tinggal diringkas saja ininya. Rumusnya tinggal jadi memindahkan kolom 6, 7, dan 8 untuk mengukur ini. Nah, ini juga saya kasihkan sedikit narasi contohnya. Nah, saya berharap narasi ini bisa dijelaskan ya di OPD-nya Bapak dan Ibu. Jadi narasinya itu bukan cuma narasi efisiensinya segini dari segini, enggak. Jadi yang dimaksudnya di sini adalah ada analisis kenapa anggaran tersebut efisiensi. Jadi di sini saya ngasih contoh nih, misalnya itu efisiensi karena pengadaan belanja jamuan makan minum dan sebagainya itu di harganya lebih murah dari harga standar barang. Atau bisa juga belanja pemeliharaan. Jadi dijelaskan kenapa ada efisiensi di situ. Jadi bukan hanya sekedar keterangan ini efisiensi sekian, nah, tapi juga ada alasannya kenapa, analisisnya kenapa terjadi efisiensi di sasaran strategis tersebut. Kemudian lanjut di analisis program dan kegiatan. Ini juga cukup lebih dalam, cukup berbeda dari tahun lalunya, jadi lebih dalam di analisisnya, bukan cuma sekedar capaiannya sekian terus menunjang, tapi di sini ada narasinya, ada narasi yang menjelaskan kenapa sasaran strategis itu tercapai atau melebihi capaian tercapai, melebihi dari targetnya misalnya. Nah, itu Bapak Ibu jelaskan misalnya untuk mencapai nilai misalnya untuk yang apa sih itu angka yang gampang aja lah misalnya RB gitu kan, tercapai nih RB di tempat Ibu. Nah nanti dijelaskan kegiatan yang sudah dilaksanakan, ya dilakukan sosialisasi RB di semua di lingkungan perangkat daerah dengan melibatkan sekian. Jadi ada narasi atau menceritakan kenapa sasaran tersebut itu apa yang sudah dilakukan oleh perangkat daerah sehingga menyebabkan sasaran strategis itu bisa capaiannya lebih dari target, gitu ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan semua apa yang sudah dilakukan, hanya sekiranya adalah kegiatan atau hal-hal yang telah dilaksanakan itu memberikan dampak yang besar kepada pencapaian sasaran strategis.
Nah, kemudian kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu realisasi anggaran tahun 2022. Jadi untuk realisasi anggaran ini juga ada sedikit perubahan format ya, tabel. Nah, ini ada contoh narasinya sedikit. Kemudian Bapak dan Ibu bisa masukkan tabel ini. Jadi langsung saja sasarannya apa, program, kegiatan. Jadi seperti ini ya, disusun bertingkat, dimasukkanlah pagunya, realisasi dan capaiannya. Selanjutnya adalah bab terakhir adalah penutup. Jadi bisa diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta kiranya langkah apa di masa mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk lampiran-lampiran sendiri itu sudah ada, misalnya ini matriks Renstra, kemudian Renja tahun 2022-nya, renaksinya, terus SKIQ-nya, ya basic lah ya Bapak dan Ibu ya, kurang lebihnya seperti tahun lalu. Nah, untuk tadi kan di bab 3 tadi kami tidak menyajikan capaian hasil evaluasi SAKIP dari inspektorat tahun sebelumnya. Nah, di sini dimasukkan di dalam lampiran. Tapi ini juga nggak mesti semua kan tebal ya Ibu ya laporannya. Nggak mesti harus semuanya. Jadi cukup di mana sih yang ada tabel nilainya gitu ya. Nah ini ada tipsnya juga, saya memberikan tips bahwa carilah cover dan tampilan menarik, sajikan bukan hanya dalam bentuk tulisan panjang lebar, tapi bisa ditambahkan grafik dan warna ya. Nggak perlu terlalu tebal sebenarnya, yang penting penyajian informasinya itu menarik dan mudah dibaca, karena sebenarnya laporan itu juga kalau misalnya memang sudah ini sebenarnya bisa di-share ke masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat gitu kan. Kemudian nah ini tadi perjanjian kinerja yang disampaikan di beberapa perjanjian kinerja perubahan yang paling terakhir dibuat. Jadi kalau misalnya mau Bapak Ibu tampilkan semua perjanjian kinerja dari murni sampai dengan perubahan, silahkan. Tapi kadang kan nggak cuma 2, di tengah-tengah itu bisa jadi PK perubahannya ada beberapa kali kan jadi banyak. Kalau misalnya banyak ya pakai perjanjian kinerja perubahan yang paling terakhir saja. Begitu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa tidak semua keberhasilan atau kegagalan harus ditulisnya sama, tapi narasikan merupakan pengaruh yang merupakan pengaruh besar, cross terbesar. Oh ya, tadi juga lupa saya, bisa disampaikan juga inovasi yang mendukung keberhasilannya jika memang ada. Nah, ini sama nih, untuk kedalaman analisis keberhasilan, saya tahu Bapak dan Ibu pasti, Mbak, susah Mbak, saya nuangkan analisisnya, karena kan yang kerjain bidang-bidang. Nah, makanya Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi ke bidang-bidang. Jadi menanyakan, kenapa ini tercapai Pak, apa yang sudah dilakukan, gitu. Jadi Bapak Ibu pasti memang nggak bisa ngerjain sendiri, gitu kan, kalau misalnya untuk analisa keberhasilannya pasti yang akan lebih tahu adalah yang menjalankan kegiatan tersebut. Mungkin itu untuk terkait penyusunan sistematika penyusunan LAKIP. Kita diskusi dulu sebelum saya lanjutkan ke surat yang berikutnya. Silakan Bapak dan Ibu jika ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Ibu Sri. Iya Mbak Din. Ya, silakan. Untuk yang tabel perbandingan antara tahun 2022 dengan RPJMD, itu kan ada tingkat kemajuan ya Mbak Din? Nah, yang di tabel 3.2.5 kalau tidak salah. Target dan capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan periode RPJMD atau akhir Renstra. Nah, itu ada tingkat kemajuan. Begitu dimasukkan rumusnya itu Mbak Din, yang di kolom 6-nya itu, ada yang hasilnya minus. Jadi misalnya target akhir Renstra 16%, tapi realisasi tahun 2022 kan 7,9%. Otomatis kalau dimasukkan rumusnya itu yang kolom 5 kurang 4 dibagi 4 kali 100% itu minus dia, jadi sekitar 50,6 minus 50,6%. Berarti kan memang belum mencapai kan Bu, maksudnya kan target akhirnya kan lebih besar daripada realisasinya. Ya. Nggak apa-apa ya. Atau dia semakin atau itu indikator yang semakin rendah semakin bagus, Bu. Kadang ada beberapa indikator yang seperti Jadi, itu. Persentasenya, contohnya nih, persentase jumlah cadangan pangan itu harus meningkat sampai nanti targetnya 16% di akhir Renstra. Tapi di tahun 2022 itu kan baru dapat 7,9%. 16% itu kan 5 tahun.
Nah, tapi ketika dimasukkan rumusnya di tingkat kemajuan itu baru minus 50,6 jadinya. Karena masih ini kan Bu ya, apa sih namanya, masih belum mencapai ini kan. Tapi sudah melewati target Bu ya realisasinya. Udah. Belum. Targetnya kan kalau di tahun 2022 9%. Oh, berarti tidak 7,9. Berarti tidak ini ya Bu ya, ibaratnya Iya. belum melewati target juga gitu ya. Makanya saya nanyakan nih, apa salah rumusnya kah yang lama ini yang tahun 2021, atau nanti saya coba Mbak minta tolong di-share lagi yang ini, yang perbandingan antara 2022 dengan target akhir Enstra. Nah, ini saya share ya Bu ya. Ya. Nanti minta tolong dibagi juga itu ya Mbak, di-share ke grup sakit ya. Oh, itu ada Bu di surat Bu. Saya sudah kasih di ini di surat. Oke, di link itu kan? Ya, nanti tinggal Ibu download aja. Itu Ya. saya kunci karena harus di-download kan. Nah, ini Bu sama nggak Bu? Nah, iya beda pantas Mbak. Target akhir 2002 dengan target akhir Enstra. Oh iya, salah. Ini 5 kurang 6 ya? Bagi Bu. 5 dibagi 6. Oke, berarti salah rumus yang tahun lalu. Tahun lalu itu 6 dikurang 5 dibagi 6 Bu. kali 100. 5 bagi 6 Bu. Oke, enggak pakai pengurangan lagi ya berarti ya. Enggak. Nah, tapi nanti kita cek Bu ya. Nanti kalau misalnya ada update kami informasikan di grup. Oh iya sudah. Nah, soalnya kemarin saya ngitungnya 6 dikurang 5 dibagi 6 kali 100. Jadi makanya minus gitu. Padahal kan harusnya kalau kemajuan, ini sudah maju sekian step nih, langkahnya udah 10% bisa tercapai, tinggal 40%-nya misalnya gitu. Oh iya. Siap, nanti kami cek lagi kembali rumusnya Bu ya. Kalau misalnya rumus yang saya share di sistematika ini ada salah, nanti kami informasikan di grup. Ya Mbak. Thank you. Soalnya ada beberapa juga yang minus karena dikurangkan. Oke deh, itu dulu Mbak sementara Mbak Din, makasih ya. Ya, siap Bu. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Mbak Nunu ya? Siap, Mbak. Ya, silakan Mbak. Sebenarnya pertanyaan pertama kayak sudah ditanyain Mbak Sri. Sempat minus gitu, kayaknya memang salah. Kemana saya pikirnya juga itu minus. Ternyata 5/6 ya Mbak? 5/6. 6. Nah, terus itu Mbak, yang kedua untuk yang perbandingan, bukan perbandingan ya Mbak, yang subbab analisis program garis miring kegiatan menunjang keberhasilan. Nah, itu pilihan atau dan Mbak, program boleh program aja atau boleh kegiatan aja atau program dan kegiatan atau bagaimana? Yang mana tadi tuh Mbak ya? Yang subbab 317 Mbak. 17. 317. Oke, 317 yang analisa ya. Nah, itu program garis miring kegiatan. Nah, itu boleh program aja kah atau boleh kegiatan aja atau program dan kegiatan atau bagaimana? Itu boleh Bu, sebenarnya itu misalnya gini kan tadi di atasnya itu kan analisa program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan. Nah, berarti kan ada bisa bentar saya sambil share screen ya. Nah, ini kan program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan. Jadi misalnya strategis yang pertama apa, sebutkan programnya apa, kemudian kegiatannya yang menunjang kan Bu. Nah, untuk penjelasannya di sini sebenarnya programnya apa, terus kegiatannya apa, kemudian jelaskan dari kegiatan ini yang ada di program ini sebenarnya gitu nah Bu. Terus telah dilaksanakan kegiatan ini gitu. Mbak Nunu. Kopi Mbak, kopi. Ya, jadi ini kan sebenarnya contoh narasi aja ya.
Jadi kalau narasinya, jadi sebenarnya di gini Bu, misalnya langsung bisa juga Ibu nulisnya gini, misalnya ini sasaran strategis apa setelah perbandingan sekian-sekian, adapun program kegiatan yang berdampak, bisa juga adapun hal-hal yang telah dilaksanakan perangkat daerah yang berdampak pencapaian. Nah, ini bisa langsung juga Ibu jelaskan sebenarnya. Misalnya untuk mendukung sasaran strategis ini kan tidak harus poin seperti ini sebenarnya. Bisa juga narasi langsung. Misalnya untuk mendukung sasaran ini telah dilakukan misalnya pembangunan jalan di wilayah di mana. Terus atau selain itu dilakukan pembangunan, misalnya ini punya PU nih, pembangunan jembatan di lokasi sekian-sekian yang dengan luasan sekian yang dilaksanakan mulai dari periode masa kerja sekian-sekian. Jadi sebenarnya bukan plak seperti ini juga, tapi bisa disesuaikan dengan bahasanya Bapak dan Ibu gitu. Ya, siap Mbak Dian. Mbak Dian, satu lagi Mbak. Boleh Mbak, silahkan. Mbak, itu kan nanti dokumennya itu dilengkapi lampiran. Nah, lampirannya ini nanti kan kita cetak juga yang hard copy. Itu digabung atau dipisahkan Mbak? Nanti kan digabung Bu. Dan langsung digabung ya dalam satu dokumen. Iya. Digabung dalam satu dokumen. Oh ya, tadi saya belum selesai ya menjelaskan ininya kapan. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu ketika sudah selesai menyusun laporan kinerja, itu boleh sebelum ditandatangani oleh Kepala OPD, boleh misalnya, Mbak, bisakah bantu dicekkan misalnya ada yang kurang kah di dalam analisa saya atau seperti apa. Seperti itu nanti bisa dikoordinasikan dulu ke bagian organisasi sebelum dilakukan cetak dan penandatangan oleh Kepala OPD. Begitu. Mbak, terima kasih Mbak Dina. Ya, lanjut ya, silakan Mas Dani. Dan mohon maaf, ini mukamu aja lo yang kelihatan. Silau Dani. Nah, laptopnya ini nggak bisa jauh-jauh kameranya. Ya, bagus betul laptopnya, Pak. Lanjut Dan. Ya, mau yang melanjutkan yang pertanyaan sebelumnya, Din, yang 317 tadi. Itu kan pengukurannya sampai program aja apa sampai subkegiatan ya? Nah, tadi seperti yang tadi saya jelaskan, dan itu kan tadi contoh narasi ya. Jadi itu bisa sebenarnya langsung kamu langsung disebutkan aja apa yang sudah dilakukan itu boleh. Maksudnya yang dilakukan itu gimana maksudnya? Jadi bukan plak bahasa program atau bahasa kegiatan gitu. Maksudnya apa yang sudah realnya dilakukan gitu nah. Kegiatan apa sih pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung capaian sasaran itu gitu loh. Jadi nggak mesti itu karena saya nyontohkan aja narasinya. Maksudku ada biar kelihatan gitu loh program ini tuh kegiatannya ini gitu. Tapi kalau misalnya kamu langsung jelasin kayak tadi aku bilangin langsung jelaskan untuk mendukung sasaran itu Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan kegiatan misalnya apa ya? ya apa ya? Biasanya apa dan di sana yang sudah dilakukan? Bingung. Kasih contohnya. Dia sendiri bingung. Sampai misalnya pemberdayaan atau nilai pelayanan. Indikatornya apa sih? Dan di kecamatan itu indikatornya apa? Sasaran IKM. strategi. Oh, IKM ya, misalnya untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, misalnya kecamatan buka pelayanan 24 jam, misalnya lo ya, gitu. Oke. Nanti mungkin sebenarnya bisa langsung ditanyakan lebih lanjut itu ke yang menangani atau mengampu program kegiatannya. Terus Din yang ini Din, yang lampiran pengukuran kinerja itu pengukuran kinerja ini berarti yang di PK-kan itu kah kita evaluasi itu kah diukur? Yang mana ya dan ntar aku share screen. Yang mana dan lampiran nomor 9. Oh, lampiran 9. Lampiran ini. Ya. Oh, ini maksudnya Monep Renja ya? Biasanya ini Monepnya yang cuma Pak Camat atau sampai ke bawahnya sampai eselon 4? Yang dikumpul ke Bapeda. Hah?
Monep Renja yang dikumpul ke Bapeda. L81 dan L81. L81. Oh. Nggak, L81. soalnya kan gini, aku kan untuk pengukuran kinerjanya ini yang berarti yang bukan yang di PK-kan itu kan beda lagi ya? Itu kan ada di yang ada di itu kan ini ya, apa namanya? Iya, yang tanda tangan 2 itu ya, kanan kiri. Itu bisa juga sih dimasukkan, tapi sebenarnya itu kan masuk juga pengukuran kinerja ya. Nah, bisa juga. Ya, tapi kan terpisah-pisah. Nah, selain yang itu, sebenarnya yang di sini tuh ya yang dikumpul ke Bapeda itu ya. Soalnya ini kan aku buat PK yang eselon 3 4 ke bawah itu kan awalnya kan beda sama Renja nih. Kan ada Renja kemarin kan suruh ngikut indikator khususnya sepegiatan ya. Itu kan beda tuh, disuruh ngikut yang lama tuh Renja 2021 sepegiatannya. Awal tahun tuh PK-nya tuh beda anunya, indikator sama bunyinya targetnya itu lo beda. Makanya aku bingung, ini berarti ngikutin yang L81 aja kah atau ngikutin PK maksudnya? Kemarin sih yang aku maksudin yang di 81 itu sebenarnya. Oh ya sudah, oke. Thank you ya. Yoi. Ya, silakan lanjut. Mbak Alisa ya. Silakan Mbak Alisa. Ya, Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam, ya Mbak. Ya, izin bertanya, nyambung yang tabel 317 tadi. Aku masih ada belum paham soalnya. Ini Mbak mau tanya kalau yang mengisi tabel menunjang atau tidak menunjangnya itu seperti apa Mbak? Apakah menentukan program atau kegiatan tersebut menunjang atau tidak menunjangnya itu dari capaiannya atau dari apanya ya Mbak? Itu aja. Bentar. Yang program menunjang tidak menunjang ya Mbak ya? Yes Mbak. Jadi di sini kan nanti dimasukkan sasaran strategisnya, kemudian indikator kinerja dan capaiannya. Capaian ini berdasarkan dari perbandingan target dan realisasi ya Mbak ya. Nah nanti di sini bisa apa namanya? Di sini yang kan bisa kelihatan mana capaian sasaran strategis yang memenuhi target. Nah, kalau misalnya memenuhi target, berarti nanti dijelaskan kenapa program mana yang menunjang itu. Jadi menunjang gitu kan. Terus kalau misalnya yang tidak menunjang, nanti dituliskan tidak menunjang. Nah, nanti narasinya di bawah, kenapa dia tidak menunjang. Jadi sebenarnya pada intinya ya semua program kegiatan ya masuk gitu kan ya. Cuma ada penjelasan analisisnya lagi di bawah kenapa yang ini program ini menunjang, kenapa program yang itu tidak menunjang. Oh, berarti oke Mbak. Baik, bisa dinarasiin lagi di bawah. Kalau dua-duanya menunjang kan bisa misalnya programnya dua-duanya menunjang gitu boleh ya? Ya boleh, nanti dijelaskan aja apa dari yang program ini apa aja yang sudah dilakuin, terus program yang satunya apa aja gitu. Terima kasih Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Atau untuk sistematika sudah? Mbak Nunu masih raise hand, masih ada yang mau ditanyain kah? Izin Mbak, lupa nurunin. Maaf. Capek Mbak, angkat tangan terus. Iya. Tapi sekalian lagi buka mic-nya. Mbak, berarti kalau di kami mungkin bisa dipastikan yang tabel 317 itu untuk yang kolom 8 menunjang atau tidak menunjang itu kayaknya sih semua program itu dari awal kita settingnya memang untuk menunjang sasarannya program program menunjang sasaran gitu kan dan juga gitu. Jadi kemungkinan enggak ada pilihan tidak menunjang. Enggak apa-apa Mbak, berarti menunjang semua, nanti tinggal penjelasannya yang sudah dilakukan dari program itu untuk menunjang sasaran strategis itu apa. Jadi dipertegas di narasinya, penjelasannya. Oke Mbak Dina. Ya. Oke, lanjut Pak Andi, silakan. Andi. Kedengaran suaranya? Halo, kecil Pak. Kecil ya? Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengar sih, tapi kecil. Oh iya. Yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan pencapaian sasaran dengan program. Nah, ini kan kita di RSUD Beriman kan mengikutnya program sama kegiatan itu pencapaiannya di
DKK itu seperti apa ya? Mungkin sama juga dengan sayang ibu nanti. Nah itu untuk penjelasan narasinya nanti kan akan mengikuti dengan DKK karena kami hanya di sub kegiatan yang akan berbeda. Mungkin itu yang ingin kami tanyakan. Berarti nanti ini masih di 3.1.7 tadi berarti Pak ya? Ibaratnya narasinya. Nah, jadi ya nggak apa-apa karena kan ikut di DKK. Nanti mungkin kan intinya lakip yang dibuat oleh RSUD itu untuk menunjang lakipnya DKK kan Pak? Nah, berarti nanti lakipnya Bapak analisanya itu adalah analisanya itu fungsinya adalah memberikan informasi kepada DKK apa saja yang sudah dilaksanakan oleh RSUD untuk mendorong pencapaian sasaran strategisnya Dinas Kesehatan. Gitu. Jadi jadi kan Bapak bikin lakip Bapak ini adalah bagian kecil dari pencapaian sasaran strategisnya Dinas Kesehatan. Jadi dituangkan saja kegiatan ya apa yang sudah dilaksanakan gitu Napa di RSUD untuk mendorong capaian sasaran strategisnya Dinas Kesehatan. Jangan terpaku dengan nama program kegiatan dan subkegiatan. Jadi sebenarnya narasinya itu lebih ke arah narasi ini kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi ini bahasa kegiatannya itu bukan bahasa kegiatan yang ada di Renstra ya. Ini maksudnya kegiatan atau hal-hal yang benar-benar sudah dilaksanakan. Gitu. Andi? Halo? Pandinya kemana? Halo. Walaupun nanti ya nanti di sini kan ada yang di tabel target dan realisasi kinerja itu kan ada sasaran strategis. Nah itu kan yang akan kita capai adalah sasaran strategis yang ada di Dinas Kesehatan. Nah nanti untuk narasinya itu apa kami akan mengikut untuk dengan DKK? Apa Pak boleh diulangin narasinya kenapa? Oh harus ngikut dengan DKK ya tadi ya? Halo? Halo Pandi? Jaringan kita yang jelek. Halo? Pak? Jadi apakah analisanya itu ngikut dengan DKK begitu kan ya? Kan ya ini kan berarti kan Bapak menuangkan lakipnya sendiri walaupun nanti induknya lakipnya ada di DKK tapi RSUD Beriman kan tetap membuat lakip sendiri ya Pak ya? Putus-putus. Pak, putus-putus ini mohon izin Bapak Ibu nih yang putus-putus suara saya atau ini ya di tempatnya Pandi ya? Mbak aman. Jaringan kita ya. Mas Andi kayaknya Mbak. Oh. Iya Pandi bisa diulangin Pandi. Putus-putus. Pandi. Ya, halo, Mbak Din. Ya, putus-putus Pak suaranya. Iya, maaf Mbak Din. Jadi gini, di situ kan ada kolom yang membahas kinerjanya untuk kita bahas terkait dengan indikator sasaran. Ya, jadi itu kan nanti indikator sasaran kan kita mencapainya kan juga harusnya nilainya sama dengan Dinas Kesehatan. Ya, nah otomatis nanti narasi yang akan kita buat mungkin termasuk dengan capaiannya kan sama dengan DKK. Jadi gini Pak, berarti kan Bapak nanti mengukur PK-nya Ibu Direktur kan ya? PK-nya Bu Direktur kan kita ngambil dari ini ya? Iya, kalau sasaran strategisnya kan di DKK tuh. Iya betul. Terus untuk PK-nya Bu Direktur berarti otomatis nanti turun ke program ya? Iya, berarti kan? Nanti di program yang akan berbeda. Tapi walaupun sasaran indikator kinerja program itu sama juga dengan Renstra-nya DKK kan nantinya. Sama ya Pak. Maksudnya maksud saya berarti kan saat ini kalau di SIPD sendiri berarti saat ini Direktur Rumah Sakit itu memegang apa Pak? Program? Iya, program.
program ya. Ya, Nah, di SIPD kemarin kita sudah di waktu di Bapeda waktu pendampingan untuk evaluasi Renja itu kita untuk program dan kegiatan itu pencapaiannya sama dengan di DKK nantinya. Cuma subkegiatan yang akan berbeda. Ya. Oh ya, berarti nanti itu Pak ya menjelaskan itu. Berarti menjelaskan sasaran program menjelaskan indikatornya yang sama, harusnya sama dengan DKK kan Pak? Iya, iya. Nanti tinggal narasi penjelasan aja apa yang sudah dilaksanakan oleh RSUD ya. Oh iya ya, mungkin sama dengan RSIA nanti. Iya. Biasanya kan misalnya bisa jadi ada program ini apa sih? Sama sih bahasanya, kegiatan yang memang kegiatan yang berbeda. Maksudnya yang memang menggunakan subkegiatan yang sama, tapi kan bisa jadi pelaksanaan kegiatan antara RSUD Beriman sama dengan RSKB itu berbeda, baik di waktu pelaksanaannya maupun ada inovasi-inovasi di dalamnya gitu. Mungkin sub-sub kegiatannya yang akan berbeda nanti untuk pencapaian dari target dari program dan kegiatan. Iya, ya betul. Ya Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ibu Sri. Iya Mbak Den, lagi maaf. Ya, Jadi Bu. yang tabel 317 itu baru ya Mbak? Kan tahun lalu nggak ada tuh. Dulu nggak ada tabelnya memang. Ya. Ya, jadi ini yang menunjang tidak menunjang itu ya. dibuatkan tabel baru dianalisa gitu ya. Betul, karena kan bunyi depannya itu analisa Bu. 3 poin yang di bawah itu kan judul subnya itu analisa, berarti harus selain tabel harusnya ada analisa penjelasannya di situ. Kalau yang lainnya kan cuma perbandingan atau perbandingan realisasi begitu aja kan. Sebenarnya di situ nggak terlalu dalam ngasih narasi juga nggak apa-apa. Karena kan memang mintanya dia cuma perbandingan realisasi ini, dengan target Renja, dengan target yang tahun lalunya gitu kan. Jadi sebenarnya nggak dalam, nggak apa-apa. Yang dalam itu sebenarnya dianalisa, namanya kalau bahasa analisa itu kan berarti ada penjelasan di dalamnya, penjelasan yang bukan hanya sekedar menjelaskan ini melampaui target dengan capaian sekian, berarti tapi ada analisa terkait apa hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mendukung capaian sasaran strategisnya perangkat daerah gitu. Ini kemarin jadi salah satu poin yang direkomendasikan oleh Menpan karena tambahan satu tabel ini ya, sama tabel tadi yang apa? Lupa saya. Iya, Bu, efisiensi sumber daya. Efisiensi berbeda. Hitungannya berbeda. Baru ini Mbak, untuk lampiran. Ini semua dicantumkan di dokumen kah? Dilampirkan. Iya, betul, Bu. Betul. Jadi berarti yang Renja itu hanya cukup Excel-nya aja. Ya, betul. Yang Renstra itu Excel-nya aja. Iya, karena kalau Renja dimasukkan situ tebal banget, Mbak. Enggak, Bu, tabelnya aja maksudnya. Tabelnya aja ya. Nah. Sama ini apa? Terakhir itu yang laporan hasil implementasi aktif itu di copy semua kayak yang dari inspektorat? Enggak Bu, yang ada nilainya aja. Kan dia bentuknya tabel ya kalau nggak salah itu ya. Ada yang tabelnya. Oke, yang penilaian aja ya? Ya, betul. Nilai per komponennya itu. Ya sudah Mbak Din, terima kasih. Oke, siap Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait sistematika penyusunan lakip, Bapak dan Ibu? Atau sudah cukup? Nanti bisa koordinasi aja dengan saya, bisa dengan Mbak Ayu, kalau misalnya ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan. Udah ya? Karena saya mau lanjut ke PR selanjutnya. Jadi seperti yang sudah saya share tadi pagi, Bapak dan Ibu, di grup Sakip. Jadi karena sama dengan Bapak dan Ibu yang lagi menyusun lakipnya OPD, saya juga lagi menyusun lakipnya kota. Jadi membutuhkan data dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi seperti yang diketahui pada saat penyusunan RPJMD kemarin, itu kan sudah ditentukan sasaran strategisnya kota, indikator kinerja utamanya Kota Balikpapan, di mana dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, itu ada OPD yang diberikan tanggung jawab
terkait pencapaian indikator tersebut. Nah, ini saya izin share screen dulu ya. Nah, jadi nah, ini suratnya ya Bapak dan Ibu sudah terkirim melalui via EOP. Jadi sesuai dengan surat yang sudah saya kirimkan ke Bapak dan Ibu, di mana diketahui bahwa saya di bagian organisasi juga melakukan penyusunan laporan kinerja tahunan Kota Balikpapan tahun 2022 yang merupakan bagian dari LPPD Kota Balikpapan. Nah, sehubungan hal tersebut, maka diperlukanlah data dan informasi terkait ketercapaian indikator kinerja utama Kota Balikpapan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Nah, saya sendiri sudah memberikan link di situ, link di mana Bapak dan Ibu kepala perangkat daerah diminta untuk mengisi dan melengkapi data-data yang dibutuhkan. Nanti bisa diklik ya Bapak dan Ibu dan linknya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu bisa dicek, dilihat. Jadi sasaran ibu kota sendiri itu tahun ini ada 18 itu besarnya ya, sedangkan kecilnya indukannya itu ada lagi. Nah, jadi total tuh kalau tidak salah sekitar 27. Nah, 27 banyak. Nah, jadi di sini sudah ada definisi operasional sebagaimana yang ada di ibu kota dan ada rumus hitungnya. Ada juga terkait kondisi kinerja awal RPJMD atau baseline-nya. Kemudian di sini ada target, realisasi, dan capaian. Untuk capaian ini sudah rumus ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu silahkan isi saja di sini realisasinya berapa terkait capaian indikator kinerja. Misalnya kayak ini. Di sini juga ada ya sumber data dan ada penanggung jawab. Jadi nanti Bapak dan Ibu pilih mana yang dilihat, dicek mana yang menjadi IKU yang menjadi tanggung jawabnya OPD Bapak dan Ibu. Misalnya yang pertama ada indikator nilai sakit. Nanti di sini penanggung jawab adalah sekretariat daerah. Berarti nanti yang mengisi adalah dari teman-teman di sekretariat daerah atau saya sendiri gitu ya. Nah, nanti yang ini yang kedua misalnya ada indeks pengelolaan keuangan daerah. Penanggung jawabnya adalah BPKD. Jadi silahkan BPKD isi realisasi target dari realisasi dari indikator kinerja ini berapa. Nah, nanti selain mengisi yang realisasi, nah ini sama sebenarnya Bu. Ada juga kolom penjelasan. Jadi ini kurang lebihnya sama seperti yang di bab di lakibnya OPD. Jadi hal-hal yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama sesuai program kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi untuk mencapai nilai sakit dijelaskanlah apa yang sudah dilakukan. Kayak misalnya di kami untuk nilai sakit, misalnya sudah dilaksanakan sosialisasi terkait penyusunan lakib atau evaluasi monep apa sih di Bapeda itu yaitu sudah dilaksanakan kegiatan terkait monitoring dan evaluasi Renja ya itulah ya itu. Kemudian bisa juga ditambahkan juga penyebab keberhasilannya, kenapa itu berhasil. Jadi kurang lebihnya sebenarnya sama dengan tadi lakibnya OPD ya. Nanti ini sebagai bahan saya untuk menuangkan atau menjadi bahan saya untuk dianalisa di dalam laporan lakibnya kota. Jadi ini nanti mohon bantuannya Bapak dan Ibu untuk mengisi realisasi dan mengisi jelasan. Nanti juga memang kalau misalnya kurang jelas, biasanya nanti saya akan menanyakan ke Bapak dan Ibu. Ya ini silahkan ada. Ini sepertinya sih tidak semua OPD ya ada tidak semuanya seperti di kecamatan itu sih kalau tidak salah nggak ada sih ya. Nah jadi sebenarnya nggak semua OPD. Nah, di kecamatan nggak ada. Jadi hanya OPD yang ada. Nanti dicek aja OPD Bapak Ibu masuk nggak ya untuk mencapai IKU-nya kota. Gitu. Ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sebenarnya sesuai surat. Paling lambat itu 27 Januari 2023. Tapi kalau misalnya, misalnya ini belum keluar Mbak nilainya. Belum biasanya bulan 4 misalnya gitu. Nanti dikosongin aja nggak apa-apa, tapi diberikan penjelasan bahwa nilainya tersebut atau target tersebut itu belum keluar. Biasanya di bulan sekian, nanti biar saya narasikan di laporannya. Iya Bapak dan Ibu.
Jadi ngasih PR lagi selain Lakip dan PK, ngasih PR lagi yang ini. Gitu. Oh ini sudah ada yang ngisi, Ibu Sri juaranya. Skor pola lapangan, iya terima kasih Bu. Ya seperti itu ya Bapak dan Ibu, mohon bantuannya. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Atau wah Mbak Dina ngasih tugas lagi. Gitu. Mbak Dina. Ya Mbak, silakan. Nanya Mbak. Tadi kan kalau dibilang ternyata kalau capaiannya belum keluar angka hasilnya. Gimana kalau itu terjadinya ini misalnya aja. Itu yang nggak keluar capaian IKU OPD yang untuk di Lakip itu gimana ya? Oh, misalnya sampai Februari gitu. Karena kan tuh nilainya dari kementerian tuh. Nggak apa-apa sampai Mbak. sekarang tuh Ya, ya, jadi nanti data yang dimasukkan itu, kalau memang ada baseline-nya, Mbak masukkan aja baseline tahun lalu, nanti dikasih tanda petik gitu nah Mbak. Biasanya saya gitu sih kalau bikin laporan, Mbak, nanti dikasih tanda petik ada penjelasannya bahwa data yang realisasi tersebut hanya merupakan realisasi tahun sekian karena pada tahun ini belum keluar nilainya, biasanya di bulan ini gitulah. Jadi sama berlakunya sih. Tapi Mbak, yang tahun lalu itu dia beda. Jadi indeks SPBE itu kan yang tahun ini, tahun 2022 ada 4 tuh. 4, ada kebijakan, manajemen, terus ada pokoknya ada 4, yang tahun lalu tuh cuma 3. Nggak apa-apa ya? Indikatornya itu maksudnya nilai keluarnya itu nilai per komponennya itu kan Mbak? Total semuanya kan? Iya, yang jadi IKU-nya tuh nilai per komponen. Ya, yang jadi IKU kota kan indeks SPBE-nya, yang jadi IKU-nya OPD nilai per komponen. Oh, itu berubah, berarti sistem penilaiannya berubah ya? Iya. Lebih sedikit ya? Lebih banyak. Oh, lebih banyak nambah? Iya, dari 3 jadi 4 kalau nggak salah. Oh, tapi yang diukur berarti yang diukur dijadikan sasaran strategis itu 3 aja, cuma ada penambahan 1. Enggak, jadinya 4. Karena kan 2021 itu nggak masuk di IKU-nya Diskominfo. Oh, baseline. Dia memang jadi bagian penilaian aja. Kalau memang baseline yang diambil, tapi kan beda juga angkanya. Maksudnya komponennya, bukan angkanya, sorry. Oh, tapi nama ininya sama Kak, Bu? Kalau komponen maksudnya yang dalam poin-poin penilaiannya sih aku belum melihat lebih dalam. Cuman komponennya beda memang. Oh, berarti tidak ada baseline-nya begitu ya jadinya? Iya, jatuhnya gitu. NA, ya sudah nggak apa-apa sih NA, nanti dinarasikan aja berarti bahwa nilai penilaian di tahun baseline tahun lalu itu berbeda penilaiannya. Jadi pintar-pintarnya Mbak Nina aja jelasinnya. Jadi itunya dikosongin aja, maksudnya memang beda kan, tapi nanti ada penarasinya. Oh, berarti kalau kepepetnya sampai tanggal akhir Februari nggak ada nilainya keluar, berarti aku pakai cara seperti itu aja ya, pakai penjelasan di narasi aja ya. Ya, betul. Karena memang nggak bisa dibandingkan juga kan, karena berbeda, hal yang berbeda. Tapi dicek dulu Mbak ya, kalau misalnya itu penambahan komponennya, misalnya penambahan komponennya itu susah juga sih. Nanti coba dikonsultasikan ke bidangnya juga sih Mbak, ditanyakan apakah ini bisa dimasukkan hal yang sama gitu. Udah tuh dari kemarin aku udah tanya, mereka bingung juga, tapi nanti deh coba aku tanya lagi deh. Semoga nanti awal bulan ada deh. Iya, kira-kira bulan berapa nilainya Mbak Nina keluar? Nah itu Mbak, biasanya awal-awal tahun gitu udah keluar. Oh, ini belum ya? Tapi ini kalau indeks SPBE-nya udah keluar nih yang untuk IKU kota. Nah, untuk yang di dalam itu, yang untuk 4 komponen di dalamnya yang jadi IKU OPD nggak belum. Udah ditanyakan juga, mereka belum ada jawaban dari kementeriannya. Nanti ditunggu aja Mbak Nina, kalau mentok-mentok sampai 28 Februari nggak ada ya sudah, polanya begitu aja sudah. Oke Mbak, thank you ya Mbak. Oke, lanjut Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait pengisian data IKU Kota Balikpapan?
Oh, tadi Mbak Ayu coba lihat di kolom chat tadi kalau nggak salah Bu Rina ada nanya ya. Oh iya, sudah terjawab ya tadi Bu Rina ya untuk yang SR yang diupload apa gitu. Jadi yang diupload cuma PK Eselon 2 dan PK Eselon 3, sisanya adalah SKP. Oke, Mbak Dina. Iya. Oh Sama iya. ini nanya, kita kan yang Japung. Terus kan SKP kita ini kan ada turunannya ke Setap ya. Apa dia ikut turunannya kita yang Japung apa ikut SKP-nya sekretaris? Maksudnya seperti apa, Mbak? Japung? Japung, tapi kan kita subkoordinator membawahi bendara penerima dan pengeluaran. Ya. Itu apakah SKP-nya ikutin SKP saya yang Japung? Atau dia ikut turunan SKP-nya sekretaris? Ikut turunan SKP-nya sekretaris. Oh, gitu ya. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Karena Japung. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan baik terkait penyusunan PK, penyusunan LAKIP maupun pengisian data ibu kota. Atau sudah cukup ini Bapak dan Ibu? Absen sudah dibagi ya, Mbak Yu? Oh iya. Mbak Dina izin, kalau yang data capaian IKU itu sama dengan itu ya, indikator kinerja kunci yang LPPD itu ya, Mbak? Yang mana, Mbak? Itu yang tadi Mbak Dina set capaian indikator kinerja utama. Oh, sama dengan LPPD. LPPD kan indikator kinerja kunci, kakak. Jadi ada beberapa, saya sih sebenarnya kurang tahu Bu ya, maksudnya kan LPPD itu kan ada indikatornya sendiri. Nah, ada kayaknya beberapa itu sebenarnya ada yang sama, tapi kalau yang saya share tadi itu benar-benar IKU-nya kota yang ada di RPJMD. Oh gitu ya. Kalau yang sama bisa kita pakai harus datanya misalnya kayak angka kunjungan wisatawan. Kita di situ datanya di LPPD harus sama dengan yang kita share, isi nanti di link IKU itu ya Mbak? Betul, kalau misalnya indikatornya sama dengan yang ada di LPPD berarti harusnya isinya juga sama. Itu link aja kan Mbak, nggak pakai hard copy bertanda tangan kepala dinas? Enggak, itu link aja, jadi nanti bisa langsung isi di situ. Jadi bisa saya juga bisa ngerjainnya juga enak kalau misalnya ada yang sudah kan, saya tinggal pindahin ke laporan. Kalau LPPD kan dia minta hard copy-nya juga bertanda tangan berkop. Iya, saya nggak Bu, link aja. Oke Mbak Dina, makasih. Ya, sama-sama. Yuk. Ya, lanjut ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Suratnya sudah saya share semua ya. Nanti untuk format PK LAKIP bisa di-download di surat, terus yang isian data juga bisa Bapak Ibu klik dari link yang ada di surat yang sudah saya share. Sudah cukup berarti ya Bapak dan Ibu ya? Nanti kalau kurang japri ya Mbak Dina? Iya, boleh Ibu. Aman. Bisa ke sini juga boleh. Koreksi PK nih, misalnya saya buat PK-nya sekretaris, nanti minta tolong koreksi ya Mbak Dina. Ya, siap. Terima kasih. LAKIP juga sama kalau misalnya Bapak dan Ibu butuh, Mbak ini sudah ini Kak, boleh juga. Bisa disusunkan kan Mbak Dina? Bapak saya juga minta susunkan yang punya kuota. Tukaran kan. Oke, ada lagi Kak yuk. Ada ya, aman ya Bapak dan Ibu, berarti kita sudahi ya berarti. Iya, aman. Nah, silakan Ibu Yeti untuk kegiatan acara. Ya, terima kasih atas partisipasinya teman-teman Kasubag program dan ada juga yang Kasubag umum. Terima kasih sekali diikuti dari awal sampai terakhir, bahkan banyak yang pertanyaan. Apabila tadi ada pertanyaan yang belum tersampaikan, belum mengerti, monggo silahkan ke bagian organisasi.
pintu kantor terbuka, bukan pintu rumah ya Bapak Ibu sekalian, tapi pintu kantor kami terbuka. Monggo silakan koordinasi, kami siap mendampingi. Bila ada salah kata perbuatan kami yang tidak sengaja atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf karena kami adalah manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Dina. wabarakatuh. Ya, ekinnya sampai jam Ya, ekinnya sampai 2 jam. Monggo silakan. Iya, jangan lupa isi absen ya Bapak dan Ibu. Izin live Mbak Yaki. Izin silakan.